kalau menghadapi downline yang tidur gitu kan. Tadi kan udah ada yang diajak direkrut gitu ya. Mungkin belum semuanya kan langsung bergerak juga. Bagaimana nih caranya atau kiat-kiatnya dari Pak Bima untuk menghadapi downline yang tidur atau belum mau aktif atau bahkan negatif pikirannya gitu. Tapi udah direkrut. Cuman kayak gitu. Belum Oke, aktif. baik. Hmm. Nah, bagi teman-teman, ketika kita menawarkan, lalu mereka bisa saja mungkin mereka bergabung. Nah, tentu teman-teman juga harus mengerti dan harus memahami ya konsep MLM itu seperti apa, ataupun bisnis yang lain juga seperti apa. Nah, itu hal yang wajar ya. Ketika ada orang itu yang ada orang yang langsung semangat, langsung jalan, atau suam-suam kuku ya kan. Hari ini jalan, besok enggak lagi. 1 bulan jalan, besok juga enggak, ya kan? Atau mungkin kita menemukan orang yang dingin, yang sama sekali tidak jalan. Nah, perlu diketahui bagi teman-teman ya, ketika ada terjadi seperti ini itu hal yang paling wajar dan sangat wajar sekali, ya kan? Kita mempelajari, coba kita melihat teman-teman, analoginya begini. Nah, kalau teman-teman melihat seorang petani ya, ketika petani itu, menanam bibit ya, sudah memilih bibit lalu menanam, ya kan. Nah, tentu tanaman itu ada yang langsung, tumbuh, ya kan, ada yang cepat tumbuh, ada juga mungkin yang tumbuhnya agak lama, ada juga mungkin bibit itu yang mati. Nah, lalu apa yang harus dilakukan seorang petani? Apakah dia marah terhadap tanah itu? Ya enggak lah, dia tetap melakukan, dia terus membina yang tumbuh itu, merawat yang tumbuh itu, ya kan. Nah, yang mati ya nggak usah dipikirin, ya kan. Jadi nggak usah dipikirin, kita bermain seperti yang saya sampaikan tadi, kita bermain angka saja, ya kan. Nah, itu udah hal yang sangat wajar sekali ketika misalnya ada yang langsung semangat, 3 bulan semangat, tahu-tahu nggak ada, ya kan. Nah, itu nggak usah dipusingkan, ya kan. Tinggal bagi kita, bagi teman-teman semua itu adalah bagaimana teman-teman itu terus kolaborasi, terus menjalin hubungan baik dengan yang terus mau berjalan, mau berkembang, ya kan. Bagaimana kita bekerja sama dan sama-sama bekerja, ya kan, saling support, saling bantu, ya kan. Rawatlah orang-orang yang sekarang itulah yang lagi semangat, ya kan. Yang dingin, ya sudah, sementara biarkan aja. Mungkin sewaktu-waktu kita lagi santai, ya kita tinggal follow up saja. Jadi nggak usah diambil pusing seperti itu, ya kan. Tinggal next the people aja. Jadi hari ini misalnya ada yang masih tidur, ya kan, dingin, ya udah cari dulu yang lain, ya kan. Tinggal rawat yang ada. Jadi nggak usah dipusingkan dengan masalah hal yang seperti itu, teman-teman. Gitu, Pak. Kalau misalnya Pak Bima ada yang punya gak pengalaman banyak tanya nih, banyak Ya. berhitung misalnya, gimana nih saya udah sekian 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 tapi kok nggak tercapai bla 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 bla. Nah Pak Bima gimana menghadapi? Sebenarnya dia semangat ya, cuman mungkin banyak perhitungan nih di bisnis ini. Bagaimana Pak Bima menanggapi respon seperti itu? Oh, jadi misalnya ketemu leader-leader yang berhitung ya. Oke. Iya Nah, itu berhitung. memang terjadi terjadi sama saya itu, dan memang tidak sedikit ya. Ada beberapa leader juga ketika mereka datang, ya kan, memang mereka itu langsung hitung-hitung, ya kan. Pokoknya jelimet sekali ya, ya kan. Nah, jadi selalu saya itu, kita harus tenang teman-teman. Ya, menghadapi hal-hal yang seperti ini, menghadapi orang-orang seperti ini, kita harus tenang. Nah, lalu kita bisa sampaikan, memang betul sekali. Nah, saya tanya balik, kalau misalnya, Bapak misalnya ketika mau menjalankan MLM itu penting ya kalau misal Bapak harus paham dulu tentang, sistem detail ya? "Oh tentu dong." Ah, jawabnya seperti itu. "Oh tentu dong, kami harus paham dulu detailnya seperti apa, ya kan, bagaimana, pembagiannya, bagaimana bonus-bonusnya, dan itu harus di luar kepala." Nah, teman-teman jangan langsung apa namanya, jangan langsung membalas atau jangan langsung ini, dengarkan aja dulu, kita dengarkan aja dulu. Nah, kalau saya pribadi, setelah itu baru saya tanya lagi, "Kalau boleh tahu, Bapak pernah di mana ya?" Ya kan, "Di MLM mana?" Oh, dia sebutin, di ML A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, ada kali 10 MLM.
Lalu saya tanya lagi, "Kalau boleh tahu Bapak pernah sukses di mana?" Wah, nah itu dia, ya belum sih. Nah, bayangkan teman-teman, banyak orang-orang yang seperti ini itu di lapangan itu hal yang wajar. Sekali lagi hal yang wajar. Ketika teman-teman mendapatkan orang-orang seperti ini, ya nggak usah terlalu pusing, ya kan? Teman-teman tinggal sampaikan. Nah, itulah Pak, dulu juga sama. Nah, saya sampaikan begini kepada leader tersebut. Dulu juga saya sama. Ketika saya sebelum mengambil keputusan menjalankan MLM tersebut, nah, saya tentu mempelajari detail bagaimana pembagiannya, bagaimana bonusnya, bagaimana peringkatnya, bagaimana untuk mencapai level. Itu saya pelajari semua. Nah, tetapi entah kenapa ini berbeda dengan sistem Swanghor. Nah, ini yang membuat saya juga sangat menarik, ya kan? Nah, saya coba ya tanya kepada upline saya, ya kan? Nah, upline saya begitu mereka saya tanyakan tentang bagaimana pembagian royalti, mereka nggak ada yang bisa jawab. Oh gitu ya? Iya. Nah, saya tanya lagi di atas lagi, bagaimana cara pembagian royalti, bagaimana sistemnya, dan lain sebagainya. Nah, mereka juga nggak bisa jawab. Oh gitu. Nah, tetapi yang menariknya adalah saya sampaikan kepada mereka bahwa mereka nggak mengerti, tetapi ada yang 200 juta sebulan, ada yang 500 000 000. Nah, ada yang 700 juta, bahkan ada yang 1 miliar. Dan ini yang membuat saya itu, kenapa saya mempertimbangkan walaupun saya tidak mengerti tentang sistemnya, tentang detail bagaimana pembagian royalti saya tidak mengerti. Tetapi kalau dilihat dari teman-teman yang lebih dulu mengambil keputusan, mereka tidak mengerti tentang sistem. Tapi 200 juta sebulan, 300 juta sebulan, 500 juta sebulan. Pertanyaan saya adalah apa pentingnya Anda mengerti tentang sistem tapi tidak pernah sukses? Tidak pernah mendapatkan Hmm. 100 juta, tidak pernah mendapatkan 50 juta. Mendingan tidak mengerti sekaligus, ya kan? Tetapi tahu pakem-pakemnya sehingga membawa kita kepada 100 juta, 200 juta, 300 juta. Dan itu terjadi di Swanghor. Dan itu tidak terjadi di MLM yang lain. Dan ini yang membuat saya langsung langsung diam. Biasa leader-leader itu langsung diam. Oh begitukah? Menarik juga ini. Nah, akhirnya mereka langsung bilang bahwa ini menarik kalau begitu. Nah, itu sampai sekarang setelah saya menyampaikan seperti itu dan ya mungkin sekitar ada kali lebih dari 8 sampai 10 yang leader-leader yang bertanya seperti itu dan alhamdulillah langsung gaspol sampai sekarang. Jadi nggak ada yang begitu Wow. mereka ini langsung mereka, "Oh saya nggak mau jalan." Nggak, mereka langsung jalan gaspol semua. Itu yang saya pribadi saya, ini saya cerita pribadi saya ya, tentang bagaimana mereka itu menanyakan jelimet sekali tentang bagi hasil dan sistem, ya saya kasih tahu seperti itu. Dan sampai sekarang dan alhamdulillah mereka mengerti dan paham sekali sehingga mereka sekarang udah bukan jalan lagi ya, tapi benar-benar langsung sprint, langsung gaspol. Ini yang luar biasa dengan Swanghor. Ini yang tidak terjadi di MLM yang lain teman-teman. Memang penting sekali gini, perlu nggak kita mengerti tentang sistem? Perlu sekali teman-teman. Tetapi kebanyakan orang itu yang banyak berhitung, kita ingat ya, Bob Sadino menyampaikan ya, terlalu banyak-banyak, berpikir, banyak-banyak berhitung-hitung, akhirnya nggak jadi-jadi. Nah, itulah kebanyakan orang pinter. Kebanyakan orang pinter itu kenapa mereka itu tidak punya penghasilan yang besar, karena hitungannya itu sangat jelimet. Nah, akhirnya Bob Sadino itu dulu 50% ngambil aja dulu, ya kan, ketika ada satu peluang, udah 50% itu udah sukses, ambil aja dulu. Di 50%-nya nanti itu proses pada saat perjalanan. Ketika misalnya ada tantangan, ada hambatan, kita bisa belajar di situ sehingga menjadikan 100% kita bisa sukses. Nah, lebih kurang seperti itu yang Wow. saya sampaikan kepada teman-teman. Luar biasa Pak Bima. Ini sih ilmu baru lagi ya, bahkan buat aku juga ya. Dan pasti Bapak Ibu dan teman-teman di sini setuju ya. Banyak mungkin dari kita tuh takut ya ketika ditanya mungkin berapa bonus kamu sekarang gitu ya, atau gimana cara dapat uangnya yang sampai detail-detail perhitungan-perhitungannya gitu ya. Jadi di kelas ini kita belajar gitu ya. Kita cukup tahu pakem-pakemnya dan membagikan Betul. pakemnya gitu ya Pak ya. Betul, betul sekali ya. Dan akhirnya ke 8-9 orang itu sebenarnya membuktikan sendiri ya Pak ya, nggak perlu tahu sampai detail tapi berhasil ya. Betul sekali. Dan kalau melihat ya, kalau teman-teman lihat tim saya itu hampir semua nggak ada yang mengerti tentang sistem.
ya. Jadi nggak ada yang mengerti tentang royalti pembagiannya bagaimana, kagak ada yang mengerti sampai sekarang. Kalau teman-teman mau tahu. Tetapi kalau saya ngelihat pertumbuhan daripada baik itu omset maupun sumber daya manusia itu memang cukup luar biasa ya. Jadi hampir Ya. setiap hari itu tumbuhnya luar biasa teman-teman. Nah itu yang saya lihat di Suanghor ini sendiri ya. Nah jadi bagi teman-teman ketika mengalami atau bertemu dengan teman-teman yang mungkin leader di luar sana, ya tinggal tenang aja kita menyampaikan dengan tenang ya kan, nggak Ya. usah terlalu dipusingkan dengan hal itu, tinggal kita sampaikan ya kan. Tetapi walaupun mungkin saat ini memang setiap orang punya kapasitas ya, punya kapasitas ya. Yang paling penting teman-teman ketika menemukan orang seperti itu, lalu teman-teman nggak bisa menyampaikan dengan menarik, maka teman-teman cukup membuktikan saja ya. Jadi orang tersebut bukan berarti kita meninggalkan tidak, tetapi sementara kemarin kalau teman-teman mengikuti revolusi kewirausahaan, apa yang disampaikan oleh si Pak Jeff itu adalah ketika ada orang-orang yang seperti itu misalnya belum mau jalan atau terlalu banyak berhitung dan lain sebagainya, teman-teman tinggal buka aja kulkas, lalu masukin aja dulu, lalu tutup kulkasnya Iya. sementara ya. Sementara Ya. ditutup. Nah, 2 minggu kemudian buka lagi. Kalau masih berhitung-hitung, tutup lagi sementara. Nggak usah dipusingin. Nggak usah marah sama orang seperti itu. Udah, teman-teman teruslah bertumbuh, teruslah berjuang, teruslah teman-teman belajar, ya kan? Sehingga dalam waktu mungkin 1 tahun, mereka, kalau teman-teman bisa membuktikan, maka mereka dari situlah mereka akan paham bahwa tidak semua harus paham dulu, ya kan? Nah, jadi ini yang saya melihat di Suanghor ini yang sangat cukup keren sih Wow. untuk Ya. keadaan ini. Thank you Kak Bima buat sharingnya ini Ya, luar inspirasi kita juga ya.